Ustadz, apa hikmahnya dalam berdakwah Rasulullah itu banyak terjadi perang? Mungkin bisa sahabat Ustadz. Jadi kembali ke awal Ankabut ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Bahwa sunnatullah dalam kehidupan ini, ya, setiap ada proses penegakan iman walaupun secara personal, ya, pribadi saja, ya, itu pasti menghadapi ujian dulu. Istilahnya ada semacam pengetesan. Bener nih kamu jadi orang beriman. Ya. Kasih ujian A, kasih ujian B, kasih ujian C. Ya. Masih beriman terus. Sampai meninggal masih beriman. Oh berarti kamu itu orang beriman yang shodiqin. Wala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Itu personal ya, pribadi aja begitu. Bagaimana ketika kita ingin mensolehkan, mengislamkan umat, pasti Allah juga akan beri ujian ya, ya salah satunya ya ujian nyawa ya, ya karena ini Islam yang akan ditegakkan bukan personal lagi, tapi Islam yang menjadi sistem. Maka ketika umatnya terus bersabar, kasih ujian A terus masih berjuang, kasih ujian B terus nggak putus asa, insya Allah pada akhirnya Allah akan tadi ya wa ma baddalu tabdila, Allah akan kasih balasannya itu bahwa pada akhirnya Islam ini akan tampil sebagai negeri yang sebagai sistem yang berlaku dalam kehidupan umat ini. Memang nggak usah begitu-begitulah orang berbuat baik, perlancar saja ya. Ya namanya membangun di mana-mana, membangun itu nggak ada yang langsung jadi. Membangun itu ya, biasanya ya pasti apa? Ya pasti ada tahap, ada berantakan dulu ya. Nggak ada mensolehkan umat itu, menjadikan kesolehan sebagai sistem kehidupan umat itu sama saja membangun kehidupan. Membangun rumah aja ada prosesnya, berantakan dulu, jelek dulu, ya, compang-camping dulu, ya, sampai selesai finishing baru indah. Ya, itu kalau mau pakai satu perumpamaan dalam pembangunan rumah. Ya. Kalau orang Arab pakai perumpamaan nanam kurma. Ya. Tahu nggak cara nanam kurma itu gimana? Setelah benihnya itu ditanam, ya, sudah mau tumbuh itu biasanya digencet dengan batu yang besar. Ya, itu zaman dulu tradisionalnya begitu, entah sekarang itu masih begitu enggak ya. Kasih batu ya, sampai nunggu berapa bulan ya. Baru setelah itu diangkat batunya. Setelah itu disuruh numbuh ke atas. Jadi apa gunanya batu? Gunanya batu agar dia tidak numbuh ke atas dulu, tapi akarnya biar menghunjam dulu ke dalam tanah. Jadi ya namanya padang pasir, kalau akarnya bisa terus menghunjam ke tanah berarti sudah lebih dekat dengan sumber air. Sehingga itu akan bisa menghidupi pohon kurma itu dengan baik. Di sisi lain, ya namanya padang pasir itu biasa sering ada badai ya. Ya, kalau kurma itu tidak kokoh seperti itu, ada badai tumbang semua ya. Maka kurma itu biasanya kuat menghadapi ya, badai pasir yang sangat kuat. Kenapa? Karena memang sudah direkayasa sedemikian, akar-akarnya itu harus menghunjam ke dalam tanah sedalam mungkin. Caranya apa? Ditindihin batu dulu waktu mau tumbuh. Ya, jadi nggak boleh langsung jadi pohon kurma gede gitu ya. Ya begitulah umat ini ya. Ya, ketika dalam perjuangan ya harus dipukul dulu, harus dihajar dulu ya supaya kuat. Ya, sudah kuat baru diizinkan oleh Allah untuk berkembang insya Allah. Allah